Uhud itu nama gunung. Gunung Uhud dari batu. Beda sama gunung Semeru. Beda sama gunung Arjuna. Beda sama gunung Pangrango. Isinya pohon, buah-buahan. Uhud, kalau kita pergi ke sono, mudah-mudahan kesampaian. Amin. Isinya batu. Gunung yang warnanya kemerah-merahan. Betul? Itu batu. Kalau orang mau bikin sumur di situ, seminggu nggak kelar, saudara. Kenapa batu? Ini orang kafir ketika dengar Nabi mau perang di situ, dia bongkar tanah. Maaf, bukan tanah, batu. Dia gali itu supaya jadi lubang untuk menjebak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sudah jadi lubang, Nabi hadir di dalam pertempuran Uhud. Kaum muslimin dipukul mundur. Maka Rasul pun berjalan waktu mundur ke belakang, bukan lari. Mundur ke belakang, terperanjat, jatuh ke lubang yang sudah dibuat oleh mereka untuk menjebak Rasulullah SAW. Nabi jatuh ke lubang itu. Nabi pakai penutup kepala, namanya huda. Kalau kita sebut helm, ini helm khusus buat perang, terbuat dari besi. Ada yang dari baja, ya, ada dari besi biasa. Nabi pakai helm yang terbuat dari besi, yang menutupi pipi kanan, pipi kiri, mulut sama jidat. Ketika Nabi jatuh, terbentullah jidatnya ke batu besar di dalam lubang. Maka robeklah rubaiyatuh, di atas pelipisnya Nabi nih robek. Lalu Nabi kesakitan, Nabi angkat kepalanya mau berdiri, ternyata orang kafir itu sudah nunggu di atas lubang dengan pedang yang besar. Dia membabi buta, dia pukuli kepala Rasulullah SAW. Dia pukul dari sebelah kanan, kena di helm bagian sebelah kanan, mancep besinya ke pipi Rasulullah. Dia pukul lagi dari atas, mancep di bagian jidatnya. Dia pukul lagi dari sebelah kiri, mancep itu besi di sebelah kirinya Rasulullah SAW. Terdampar, diam, jatuh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lari itu orang. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lihat, sahabat-sahabat lihat, menyangka Nabi meninggal. Teriak, Nabi meninggal dunia. Geger. Maka loncatlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke dalam lubang. Berusaha ingin mengangkat Nabi, nggak ada daya upaya. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, demi Allah, saya nggak bisa mana lihat hidungnya Nabi, mana matanya Nabi, mana bibirnya Nabi, semua dipenuhi dengan darah, saudara. Saya berusaha angkat nggak kuat. Abu Ubaidah dari atas loncat turun ke bawah. Dia mengatakan, bi abi wa ummi anta ya Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, lepaskan Nabi Muhammad, biar ana yang urus. Ana yang angkat Nabi. Diangkat oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Diangkat ke atas, dilepas dengan tangannya itu helm besi, nggak bisa. Dibantu dengan giginya. Dengan sekuat tenaga, rontoklah gigi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Allah kasih keramat, ketika lepas rontok giginya, mukanya langsung bercahaya, menjadi orang paling tampan, kata sahabat-sahabat. Kenapa? Dipakai berkorban giginya untuk menyelamatkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setelah copot itu helm, ini darah semua sekepala, saudara. Nabi usap dengan tangannya, dipeper ke baju, agar jangan sampai ada tetesan darah jatuh ke bumi. Ini manusia penuh rahmat, khawatir kalau darah ini ada yang jatuh ke bumi, nggak bakal ada tumbuhan yang hidup, saudara. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika Nabi lagi usap darahnya dengan tangannya, lalu Nabi angkat tangan berdoa. Saya takut. Nabi berdoa, nyumpahin ini umat manusia akan binasa semua. Sebagaimana nabi-nabi zaman dahulu, ketika dizolimi oleh kaumnya, mengangkat tangan berdoa, Allah kirimkan hujan batu. Allah rubah mereka jadi kirada wal khanazir, berubah jadi monyet, berubah jadi kera, berubah jadi babi.
muncul suara menggelegar, angin yang begitu keras menghantam negeri, hancur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq takut Nabi berdoa seperti itu. Nyatanya apa? Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah mereka semua. Ampunin kesalahannya mereka, maafin kesalahan mereka semua ya Allah, karena mereka nggak tahu. Mereka nggak sadar saya ini diutus oleh Allah untuk apa. Saya diutus untuk menyelamatkan mereka. Mereka nggak ada yang tahu. Jangan diazab, jangan disiksa, kasih hidayah, maafin mereka ya Allah. Shallu ala Nabi. Apa ada manusia selembut baginda Rasulullah SAW? Disakitin, dizolimin, darah bercucuran, didoain orang lain, subhanallah. Ini kita ambil nih bagian akhlaknya Rasulullah SAW. Maulid udah dibaca, makanan udah dibagiin sebagian, betul. Ambil nih bagian sifatnya Nabi, rugi kita. Hadir maulid, bikin maulid, nggak ambil akhlaknya Nabi, demi Allah rugi kita. Memang kita dapat berkah Nabi, dapat solawat, bisa mudah-mudahan dapat syafaat. Tapi yang paling dicintai oleh Nabi, orang yang mengikuti akhlaknya Rasulullah. Orang yang paling sempurna ngikutin Nabi, itu orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa agrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Qalu faman ya Rasulullah? Qala ahsanukum khuluqa. Mau nggak kalian saya kasih tahu nih kata Nabi, siapa nanti orang paling dekat sama aneh di hari kiamat? Nggak pisah, kumpul terus sama aneh. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang di dunia paling bagus akhlaknya, bagus tutur katanya, sopan santun perilakunya, berbuat baik sama ibunya, sama bapaknya, sama kakaknya, sama orang lebih tua, sama anaknya, sama istrinya, sama suami, sama tetangga, agama apapun itu. Orang yang paling sempurna akhlaknya, ibadahnya bagus, kumpul sama Rasulullah SAW. Ini ambil nih bagian dari sifat mulia baginda Rasulullah SAW. Nggak ada manusia sesopan Rasulullah. Ini kan masjid, betul? Tempat suci. Kalau ada orang datang ke masjid ngeludah, kita marah nggak? Ada orang kencing di masjid, kita gebukin nggak? Nah, itu kita. Tapi berbeda dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, Anas bin Malik meriwayatkan, ada badui masuk masjidnya Nabi. Nabi mau sholat berjamaah nih sama sahabat. Ini orang datang ke masjid bukan ikut sholat. Kalau kita tahiyatul masjid, ya, apalagi ambil Quran atau berdiri di shaf, enggak, mepet ke tembok kencing. Sayyidina ashab Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang lagi kumpul mau sholat, lihat ada orang polos nih masuk masjid kencing, semuanya bangun mau digerebek. Araftum gerebek? Tahu? Mau dikeroyok. Ya, ada Sayyidina Umar, selesai nih urusannya, tinggal tahlil doang, bikin managib dah. Kencing kali gitu datang ngomel-ngomel, ini kencing. Mereka datang langsung mau mukulin ini Arabi, ini Badui. Kata Nabi, mah, dauh, jangan dia apa-apain, biarin dia kencing yang enak. Jangan dia apa-apain, mundur, biarin, sampai kelar. Ini banyak ilmu ya. Orang lagi kencing dikagetin, panjang-panjangan. Ya, orang lagi kencing bersin aja sakit, saudara. Bagaimana mau digebukin? Bagaimana diusir? Dalam segi kesehatan bahaya, orang lagi kencing dikagetin bisa sakit. Dari segi kebersihan, kalau dia lagi kencing dikagetin, ewer-eweran. Ngerti kan ewer-eweran?
Ini bahasa Spanyol nih. Ewer-eweran. Ya, orang Spanyol dengar ini langsung senyum dia, karena ini bahasa aneh, ewer-eweran. Ya. Kata Nabi, da'u, biarin. Kalau udah selesai, ahriku alaihi dalwan min ma'in. Udah selesai kencing, ayo sahabat. Ini disuruh sama Nabi, ambil ember, siram dengan air, selesai. Innama bu'itum muyassirin la mu'assirin. Kita diutus oleh Allah bahwa agama Islam ini bukan untuk ngancem orang, bukan untuk nakut-nakuti orang, kasih kemudahan buat orang. Apalagi orang macam seperti ini baru ngerti agama, jangan ditakut-takutin, apalagi dipukul. Girang tuh Badui. Gue dibelain nih sama Rasulullah. Kata Nabi, sini, udah kencing, udah. Ya udah, doain kita deh. Tuh, ahlaknya Nabi. Doain kita ya. Ini bukan kiai ya. Bukan orang alim, bukan orang soleh. Orang Badui kencing, otomatis punya wudhu nggak? Kagak punya. Doain deh. Bener nih. Iya. Ya udah, angkat tangan, polos. Ini orang polos. Ya, mungkin orang Sanggerahan sini. Sanggerahan kan sini? Sini Sanggerahan apa Pesanggerahan? Pesanggerahan. Kalau di tempat aneh Sanggerahan. Ya 11-12 dah. Nabi minta dia berdoa. Dia berdoa. Polos. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangin aneh sama Nabi Muhammad aja, yang lain jangan. Dia lihat sahabat mau nggak gerebek, mau mukulin dia, nggak usah didoain deh. Ya Allah, sayangin aneh, ampunin aneh sama Nabi Muhammad aja, dia baik nih. Yang lain jangan ya Allah. Kata Nabi, hajar tawasian. Ente sudah mempersempit rahmatnya Allah yang luas. Ya, ente udah mempersempit, maksudnya jangan ngedoa buat diri sendiri sama bini. Ente berdoa punya anak, punya ibu, punya bapak, punya kakek, punya tetangga, punya guru. Makanya khotib Jumat doanya bukan Allah maghfir li walidi, Allah maghfir li ummi, bukan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunin yang hadir di masjid yang sebelah kanan aja, yang kiri jangan. Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya doa dalam Quran, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufun rahim. Engkau kita doain, bapak kita doain, guru kita doain, ulama kita doain, semua umat Islam doain. Wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, semua orang beriman yang hidup sebelum saya, masuk Islam sebelum saya, ampunin ya Allah semua. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan ada kebencian dalam hati ini. Betul. Makanya istighfar sebelum azan subuh tuh sama sebelum terbenam matahari sore maghrib, Nabi ajarin kita istighfar apa? Setelah istighfar buat diri kita 27 kali. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahman rahim al hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli 27 kali. Habis itu kata Nabi baca astaghfirullahaladzim lil mu'minina wal mu'minat. Apa itu? Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Kita baca bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Bacanya 27 kali. Sebelum matahari tenggelam maghrib. 5:30. Sama sebelum azan subuh persis, kurang beberapa menit. Bahkan kata Nabi, kata ulama, maaf, usahain pas ente lagi baca itu istighfar pas azan subuh. Allah ampunin dosa kamu walaupun banyaknya itu dosa sebanyak buih di lautan. Tuh. Artinya apa? Jangan doa buat pribadi, tapi doain umat Islam. Kembali kita ke rahmat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama anak kecil sayang. Berapa kali Nabi mangku bayinya kencing. Mungkin kita belum pernah.
mangku anak kecil yang anak orang sampai kencing di pangkuan kita? Pernah? Nggak pernah. Nabi ada beberapa bayi, kurang lebih 5-6 bayi itu kencing ngompol di pangkuan Rasulullah SAW. Ini manusia pembawa rahmat. Dalam riwayat Umamah bintu Zainab, cucunya Rasulullah, anaknya Zainab, itu kalau Nabi mau sholat digendong, mau ruku ditaruh, selesai sujud berdiri rakaat selanjutnya diangkat lagi. Itu yang namanya Umamah bintu Zainab, cucunya Rasulullah. Riwayat yang lain, Nabi kalau lagi sujud, Sayyidina Hasan naik di atas punggungnya, naik di atas punggungnya Sayyidina Husain juga. Nabi nggak angkat kepala. Nabi tunggu sampai Sayyidina Hasan Husain turun, baru Nabi angkat kepala dari sujud. Shallu ala Nabi. Lihat nih manusia teladannya, akhlaknya luhur, lembut. Dalam kitab disebut apa? Dalam riwayat pernah Sayyidina Hasan lewat di depan Nabi, Nabi lagi sholat, senyum, Nabi pun senyum kepada Hasan. Nabi lagi sholat. Saking lembutnya hati Rasulullah SAW. Makanya waktu Nabi meninggal dunia, sahabat kayak orang gila, nggak percaya. Sayyidina Abu Bakar ngelihat jenazahnya Rasulullah SAW. Ini paling dekatnya manusia dengan Rasulullah SAW. Titel dari Allah, keistimewaan untuk Sayyidina Abu Bakar. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut. Nasihat dari Allah buat Sayyidina Abu Bakar, bukan buat Nabi. Saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar. La takhaf wa la tahzan, kata Nabi. Dalam Quran Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir. Allah jagain ente wahai Abu Bakar Siddiq. Kalau Nabi pasti dijaga. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah bareng sama ente wahai Abu Bakar Siddiq. Kalau sama Nabi udah pasti. Tidurnya Nabi nggak batalin wudu, berarti Nabi itu 24 jam dalam pengawasan Allah Jalla wa ala. Sallu ala Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini manusia pilihan. Waktu lihat Nabi meninggal udah jadi jenazah, lemes dia. Cuman dia harus bijak. Karena yang lain udah nggak bisa nguasain dirinya. Sayyidina Ali pulang ke rumahnya, ngademin Sayyidatuna Fatimah. Sayyidina Utsman bin Affan lemes. Sayyidina Umar marah-marah keluarin pedang. Yang bilang Nabi meninggal dipenggal kepalanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tampil. Lihat jenazahnya Rasulullah. Langsung apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dia tempelin jidatnya nih, jidatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ke bibirnya Rasulullah SAW. Ditempelin. Sambil nangis dia berkata, wa nabiyya, alangkah pedihnya aku berpisah dengan nabiku Muhammad. Dicium keningnya Rasulullah, jidatnya nih dicium. Wa Sofia, teman saya. Tempelin lagi bibirnya Nabi ke jidatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa begitu, Bib? Karena Nabi dulu pernah mencium jenazah Utsman bin Mad'un. Pas meninggal sama Nabi dicium. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak mau ketinggalan dicium sama Rasulullah. Jadi dia nyosorin sendiri, dia tempelin sendiri keningnya ke bibir baginda Rasulullah. Kembali dia cium lagi keningnya Rasulullah sambil berkata, wah Khalilah, sahabat saya. Kembali ditempelin lagi bibirnya Nabi ke jidatnya. Sampai 3 kali baru Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang apa? Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kamu ini indah, harum dari masih hidup sampai sudah meninggal dunia. Sallu ala Nabi. Panjang tuh cerita tentang wafatnya Rasulullah SAW. Tapi pada intinya saudara, malam ini kita datang ke tempat ini mencari berkahnya Nabi. Ingin mencari berkahnya Rasulullah SAW. Untuk jadi pelita kehidupan kita. Pelita untuk putra putri kita. Betul. Pelita di dalam meniti kehidupan kita di sisa umur kita ini supaya bisa mendapatkan berkahnya Nabi,
bisa meneladani akhlaknya Nabi, bisa dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Semua cinta sama Nabi, betul. Tapi harapannya Nabinya juga cinta sama kita. Amin. Itu kelasnya di atas. Saya cinta sama Nabi, Bib, umum. Tapi yang dicintai langsung sama Nabi, itu derajatnya lebih tinggi. Mudah-mudahan kita orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ya, orang-orang yang dicintai sama Rasulullah selalu mendapatkan berkah hidupnya. Kenapa? Dia selalu mendapatkan pengawasan melalui berkahnya Rasulullah SAW. Kalau dia lihat ulama, dia cinta. Kenapa? Di situ ada ilmunya Rasulullah. Kalau dia lihat ahlul bait, habaib, dia cinta. Kenapa? Di situ ada darah dagingnya Rasulullah. Kalau dia lihat keluarganya, dia berikan kasih sayang. Kenapa? Di dalam tubuhnya ada cahaya akhlaknya Rasulullah. Kalau dia bertetangga, dia pasti baik. Ini orang yang cinta sama Nabi, Bu, Pak, nggak kenal dengki. Orang yang cinta sama Nabi nggak ada dendam di hatinya. Orang yang cinta sama Nabi, hartanya harta orang. Orang yang cinta sama Nabi, tangannya nggak bisa dia tahan untuk sedekah. Kenapa? Nabi begitu. Orang paling dermawan. Dia bertetangga sama siapapun, muslim, kafir, pasti dia baik. Kenapa? Di dalam rumahnya ada Rasulullah SAW. Malik bin Dinar, Imam Syafi'i, buka tuh sejarahnya. Sama tetangganya baik, tetangganya jahat. Imam Abu Hanifah, Nu'man, buka, sama tetangganya baik. Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal, semua 4 mazhab baik sama tetangganya, padahal tetangganya jahat. Kenapa? Mereka bawa akhlaknya Rasulullah. Ini kita hidup bertetangga, betul. Mudah-mudahan bubar maulid satu kampung nih rukun, amin. Imam Malik bin Dinar, aulia ulama ngikutin akhlaknya Rasulullah. Tetangganya Yahudi, kita tahu Yahudi, betul. Bikin kamar mandi, lubang kamar mandi ke rumahnya Imam Malik bin Dinar. Pagi kalau mau ngajar, bersihin air kencing, bersihin kotoran tetangganya, bertahun-tahun. Sampai tetangganya bingung, kok ada manusia kayak begini. Sabar, dia datengin. Hei Malik, iya, lagi ngapain? Nih, bersihin air kencing ente nih. Bersihin kotoran ente. Bingung kok ada manusia seperti ini. Ini baru kelasnya Malik bin Dinar. Belum kelasnya Nabi Muhammad SAW. Baru orang yang meneladani akhlaknya Rasulullah. Kata itu orang Yahudi, kok ente baik banget? Iya, karena anak orang Islam. Ana diajarin sama Nabi ana Muhammad Rasulullah. Kata Nabi ana, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarisuh. Kata Nabi ana, saya didatangin malaikat Jibril tiap hari, diwasiati untuk berbuat baik kepada tetangga, seakan-akan tetangga nerima waris dari saya. Jadi Nabi ente ngajarin berbuat baik sama tetangga, iya. Umdut yadak, ulurin tangan ente. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Buka syarah ainiyah. Ada sejarah Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ulama, aulia, punya tetangga majusi, penyembah api. Tiap hari buang sampah ke rumahnya, buang kotoran ke rumahnya. Puluhan tahun, sampai tua. Sampai tua, bukan seminggu. Coba sampai tua. Terus sekarang muda nih. Muda sampai tua. Ya, umur 25 sampai tua berapa? 70, ya itu sampai 70. Berapa tahun tuh, hitung sendiri dah. Sampai tua. Itu tetangga nggak mati-mati, hidup terus. Majusi penyembah api. Tiap hari lempar sampah. Sampai Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi udah tua, udah sakit-sakitan, udah minum obat terus, ngerasa mau meninggal dunia, dia samperin tuh majusi. Wahai tetanggaku majusi, ada apa Sahal? Ente mau marah ya? Enggak, Anda mengundang ente ke rumahnya. Ngapain? Ada sesuatu penting. Datang nih majusi ke rumah Imam Sahal. Imam Sahal ambil sapu. Ente ngapain? Ane lagi bersihin kotoran dari rumah ente.
Ana undang ente biar ente lihat. Ana bersihin sampah dari rumah ente, kotoran ente, sampai ana tua nih. Sekarang ana udah sakit. Mungkin ana besok meninggal dunia. Ana khawatir istri ana nggak sabar. Ana khawatir anak ana nggak sabar ngadepin ente. Kalau ana sabar, karena ana diajarin oleh Nabi ana Muhammad Rasulullah untuk berbuat baik sama tetangga. Nangis itu majusi, ngucapin 2 kalimat syahadat, masuk Islam, taubat saudara. Huwa akhlak Rasul. Itulah akhlaknya Rasul, bawa ke rumah kita, hidup bertetangga rukun, enak, tentrem, nyaman, betul. Berkat akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Nah itu termasuk keutamaan dari hadirnya kita di dalam Maulidur Rasul SAW. Menghadiri acara manusia pembawa rahmat, maka bawalah rahmat itu ke rumah kita masing-masing. Tebar kasih sayang kepada seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menakdirkan hidayahnya kepada semua orang-orang yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin birahmatika ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kita baca salawat sedikit. Ini habisnya ada ceramah lagi, Habib? Udah datang? Belum. Kita baca salawat sedikit dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah jawab cinta kita kepada Nabi dengan cintanya Nabi kepada kita semua dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mumpung ada hadroh, nah kita pakai hadroh nih. Ya, kita pakai hadroh. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a